Oke, selamat datang kembali di channel Belajar Teknik. Kita akan membahas lagi mengenai basic engine ya, yaitu mengenai apa itu engine 2 tak dan 4 tak ya. Jadi ini saya akan jelaskan sedikit ya mengenai basic-basic seorang mekanik. Jadi kalian harus paham mengenai engine 2 tak dan 4 tak ya, atau engine 2 langkah dan 4 langkah. Oke. Nah, jadi mesin 2 tak adalah suatu pembakaran di ruang bakar yang dihasilkan dari 2 langkah kerja ya. Jadi digabung ya, isap, kompresi, usaha buang. Jadi piston itu hanya bergerak 2 kali saja ya teman ya. Beda dengan yang 4 langkah, isap, kompresi, usaha buang. Jadi kalau 4 langkah piston bergerak 4 kali, kalau 2 langkah piston hanya bergerak 2 kali. Oke, nanti jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk apa itu mesin 4 tak? Nah, 4 tak itu artinya 4 langkah ya teman ya, seperti isap, kompresi, usaha, dan buang. Jadi 4 langkah ya untuk mesin 4 tak itu terjadi 4 langkah, isap, kompresi, usaha, buang. Nah, maksudnya adalah mesin 4 tak adalah mesin 4 langkah, yang artinya pembakaran di ruang bakar dihasilkan dari 4 langkah gerak piston. Nah, jadi piston itu bergerak 4 kali ya. Kalau 2 tak itu hanya 2 kali saja. Seperti mobil-mobil atau motor bensin kita yang sepeda motor, kalau 4 tak ini biasanya digunakan pada mobil-mobil atau motor-motor diesel. Nah, untuk mesin 4 langkah itu sendiri mempunyai 4 langkah, yaitu yang pertama isap, selanjutnya ada kompresi, ada usaha, dan ada buang ya teman ya. Di sini kalian bisa baca. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai intake ya, atau isap. Isap itu maksudnya adalah piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah ya. Jadi dari atas piston itu bergerak menuju ke bawah, yang mana palep intake itu terbuka. Nah, palep intake ini kan terbuka, yang warna biru itu kan terbuka. Dia ketika piston turun ke bawah, maka udara akan masuk melalui palep intake yang warna biru itu ya. Dan palep exhaust tertutup. Ini merupakan sebuah langkah isap ya dari metode mesin 4 tak. Nah, selanjutnya adalah langkah kedua adalah kompresi ya teman ya. Yang mana udara yang berada di dalam piston akan dimampatkan atau dikompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kedua valve tertutup sehingga tekanan udara naik jadi 40 sampai 50 kg kuadrat maka 2 dan temperatur naik 400 sampai 5000 derajat Celcius. Nah, maksudnya di sini adalah ketika piston turun, kan tadi piston turun ya teman ya, piston turun mengisap udara, selanjutnya nanti piston akan naik kembali ya. Piston akan naik kembali. Nah, piston akan naik kembali mendorong udara ke atau mengkompresi udara ya, yang mana valve intake dan valve exhaust tertutup ya. Jadi sudah tidak ada lagi udara yang keluar karena valve intake tertutup, exhaustnya tertutup, maka di sana terjadi tekanan tinggi ya, karena udara itu kan selalu ditekan oleh piston, dipaksa tekan sehingga tekanan udara itu naik, dan kalau tekanan udara naik maka temperaturnya akan naik juga ya teman ya. Nah, pada saat itu ya teman ya, injektor atau nozzle akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Nah, ketika sudah disemprotkan, jadi maka di sanalah terjadi pembakaran. Karena pada basic solar, ketika udara ini sudah mencapai temperatur tinggi, tekanan tinggi, ketika disemprotkan fuel ke dalam ruang bakar yang penuh dengan tekanan tinggi, temperatur tinggi, maka dia akan meledak ya. Dia akan terjadi pembakaran sesuai dengan kadar udara yang ada di dalam ruang bakar. Jika udaranya ada kompresi sedikit, otomatis pembakaran tidak sempurna ya teman-teman. Jadi pembakaran itu harus sesuai dengan fuel dan bahan bakar yang mana. Untuk pembakaran sempurna itu sendiri adalah 1 gram fuel 14,5 udara ya teman ya.
Nah, selangkah usaha itu adalah ketika sudah terjadi ledakan atau pembakaran, maka piston akan terturun ke bawah ya teman ya, atau bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah setelah udara dan bahan bakar terbakar ya. Itu langkah usaha ya. Artinya langkah usaha itu langkah yang menghasilkan suatu tenaga. Jadi kan poros engkol bergerak menghasilkan suatu tenaga yang diteruskan ke output engine dan transmisi dan sejenis komponen lain. Nah, setelah langkah usaha di sini ada langkah buang ya. Maksudnya dari langkah buang ini maksudnya adalah piston akan bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas ya. Membuang gas buang seluruhnya, yang mana intake akan tertutup dan yang exhaust akan terbuka ya, yaitu ke muffler. Kan di dalam ruang bakar kan terjadi pembakaran menghasilkan jelaga-jelaga itu kan, maka di sana akan dibuang setelah terjadi ledakan. Di sana akan dibuang gas-gas yang ada, membuang udara yang ada di dalam ruang bakar setelah terjadinya pembakaran melalui lubang valve exhaust ya teman ya. Nah, untuk mesin 2 tak ini maksudnya adalah 2 langkah ya teman ya. Kalau 4 langkah itu piston bergerak turun, mengisap, terus naik lagi mengkompresi, terus usaha dia turun lagi, terus buang dia naik lagi. Jadi ada 4 kali piston bergerak ya, naik dan turun. Nah, sedangkan untuk 2 tak ini hanya 2 kali ya. Maksudnya 2 kali itu adalah ketika dia turun, piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Di sana sudah ada langkah usaha dan isap. Ketika dia naik, maka di sana terjadi langkah kompresi ya teman ya, dan buang. Jadi sangat simpel ya. Namun untuk mesin diesel sendiri, udara yang masuk ke ruang bakar itu full udara murni ya, full udara murni tanpa bercampur bahan bakar. Namun untuk bahan bakar yang 2 tak, udara yang dihisap itu sudah bercampur dengan bahan bakar. Nah, ketika udara yang dihisap itu bercampur bahan bakar terus dikompresi, di sana ada tekanan tinggi. Ketika busi memercikan percikan api, maka di sanalah terjadi ledakan. Berbeda dengan yang 4 tak, 4 tak itu ketika terjadi kompresi disemprotkan fuel, maka fuel itu akan terbakar dengan sendirinya tanpa memerlukan bunga api. Namun untuk 2 tak itu perlu bunga api atau percikan busi untuk menghasilkan suatu pembakaran. Karena memang dari segi udaranya sudah bercampur ya kalau 2 tak oleh karburator. Jadi karburator itulah yang mengubah atau mencampur udara dan bahan bakar, sehingga ketika terjadi kompresi di sana sudah ada tekanan tinggi bercampur dengan bahan bakar dan dipercikan bunga api, maka di sana terjadi ledakan dan menghasilkan suatu tenaga. Oke. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.